teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahayu, saya dari kelas RA1 PGSD, NIM saya 86206230031. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Nah, jadi pengertian pengelolaan kelas secara bahasa. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu satu ada pengelolaan dan yang kedua ada kelas. Nah, pengelolaan ini merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendali, atau memperlakukan. Menurut Sudarsana tahun 2017, pengertian pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Nah, yang termasuk ke dalam ini, misalnya penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh anak didik atau penempatan norma kelompok dan produktif. Nah, ada juga menurut Rushdie tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan kelas. Nah, kelas itu ialah suatu kelompok manusia atau orang yang melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. Sedangkan menurut Ari Kunto tahun 1996, ia mengatakan bahwa kelas itu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Nah, jadi pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang perlu dimiliki guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar siswa yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang meliputi pengelolaan siswa dan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas secara umum. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern, anak didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian anak didik dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan anak didik berbeda dengan anak didik lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Nah, faktor ekstern, anak didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan anak didik, pengelompokan anak didik, jumlah anak didik, dan sebagainya. Nah, jadi pengelolaan kelas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk menciptakan kondisi kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, di mana anak didik merasa aman, nyaman, menyenangkan, mampu bereksplorasi, dan bereksperimen dengan lingkungannya. Nah, mengelola kelas juga merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Dalam mengelola kelas, peran seorang guru sangat penting. Oleh karena itu, seorang guru harus berpedoman pada syarat-syarat pengelolaan kelas. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, seorang guru pun semakin mengetahui situasi atau kebutuhan dari anak didik. Selain itu, seorang guru harus memiliki perencanaan dalam mengelola kelas dan juga menjadi motivator kepada anak didik. Dengan pengelolaan kelas yang baik, maka pembelajaran yang diterima anak pun lebih menyenangkan dan anak didik dapat bereksplorasi dan bereksperimen dengan lingkungannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.